Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita ajukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Bapak Hasan Mustafa selaku dosen kami mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama ada Izani Raudia, yang kedua ada M. Hilman Saputra, dan yang ketiga ada Rudi Nasruddin. Di sini kami kelompok 2 akan membahas tentang pendidikan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendahului Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rudi Nasruddin, but have what people call me Miss Bram. I'm from Garut. In this moment, I want to tell or explain about story education Muhammadiyah and education Taman Siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit pemaparan tentang sejarah berdirinya pendidikan Muhammadiyah dan pendidikan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sejarah berdirinya pendidikan Muhammadiyah ini dijelaskan oleh seorang ulama besar yang bernama Ki Haji Ahmad Dahlan. Awal pendidikan Muhammadiyah yang dirintis oleh beliau berawal dari ketidakpuasan beliau melihat dua sistem pendidikan yang ada. Yang pertama, sistem pendidikan Islam, yang mana sistem pendidikan Islam ini hanya ada atau hanya khusus dipelajari di pesantren-pesantren. Yang kedua, pendidikan umum, yang mana pendidikan umum ini dulu itu hanya ada di sekolah-sekolah yang diajarkan oleh Belanda. Sehingga menjadi dua sistem yang terpisah. Akhirnya beliau memikirkan bagaimana kedua sistem pendidikan Islam dan umum itu digabungkan menjadi suatu sistem pendidikan. Maka lahirlah pendidikan Muhammadiyah yang mana menyatukan antara pendidikan keislaman dan pendidikan sekolah. Berdirilah pendidikan sekolah Muhammadiyah yang pertama kali didirikan pada tanggal 11 Desember 1911. Itu berdirinya Madrasah Ibtidaiyah yang mana mempelajari tentang sekolah umum beserta beserta keislaman seperti digabungkan. Nah, inilah corak pendidikan Muhammadiyah, yaitu mempelajari sekolah umum tapi juga bercorakan keislaman. Gitu. Biasa seperti ada sekolah, ada bangku, ada seperti guru seperti biasanya. Itu mungkin sedikit tentang awal berdirinya pendidikan Muhammadiyah yang dirintis oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, awal pendidikan Taman Siswa. Ya, ini dirintis oleh Ki Hajar Dewantara.
pada tahun 1922. Ini taman siswa ini sama seperti awalnya dari ketidakpuasan beliau terhadap pendidikan yang ada di pemerintah kolonial Belanda. Kurang puas, akhirnya beliau mendirikan pendidikan tandingan untuk menyaingi pemerintah kolonial Belanda dengan mendirikan taman siswa. Dan inti dari taman siswa pendidikan ini adalah pendidikan sebagai bukan sebagai segalanya, tapi pendidikan juga sebagai media perjuangan. Intinya manusia harus bebas harus merdeka lahir dan batin, gitu, seperti itu. Merdeka batinnya merasa bahagia, merdeka dohirnya dia itu kaya dengan ilmu pengetahuan. Mungkin itu sejarah singkat tentang sejarah berdirinya pendidikan Muhammadiyah yang dirintis oleh Ki Ahmad Dahlan dan pendidikan taman siswa pada tahun 1922 yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya Ilman Saputra akan memaparkan topik kedua tentang perjuangan Muhammadiyah dan taman siswa. Perjuangan pendidikan Muhammadiyah dan taman siswa. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan beberapa aktivis Islam lainnya berusaha melakukan dakwah dalam bidang pengajaran yang dimulai pada tahun 1910. Pada tahun 1910, para pemuda Muhammadiyah atau bisa disebut para konservatif dari Nederland dan Gubernur Jenderal AWF melakukan gerakan-gerakan perjuangan. Dan berdirinya Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari keberadaan dan perkembangan pesat Freemasonry. Freemasonry tersendiri adalah gerakan-gerakan Kristen atau bisa disebut kristenisasi untuk menghadang perkembangan pesat agama Islam. Maka dari itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sahabat-sahabatnya melakukan pencegahan terhadap Freemasonry tersebut. Karena Freemasonry tersebut, paham-paham tersebut sudah sampai pada lapisan-lapisan masyarakat dari tingkat atas, menengah sampai ke bawah. Taman siswa dianggap sebagai tempat perkumpulan kader masyarakat Indonesia di masa mendatang karena taman siswa menjadi salah satu tonggak perjuangan untuk melawan kolonialisme di Indonesia. Pemerintah konservatif Gubernur Jenderal De Jonge menyebutkan kegelisahan orang Belanda dengan mengeluarkan ordonasi pengawasan. Ordonasi pengawasan tersebut adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membatasi perkembangan pendidikan yang berada di luar jalur pemerintah Hindia Belanda. Seperti di dalamnya disebutkan bahwa ordonasi pengawasan tersebut diatur jika ada sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang tidak dibiayai oleh negara, maka lembaga tersebut dilarang melakukan praktek. Dan ada larangan-larangan yang menyebabkan dipersulitnya membuat sebuah sekolah praktik. Pada tanggal 3 Oktober 1932, Ki Hajar Dewantara mengirim maklumat kepada segenap pimpinan pergerakan rakyat dan menjelaskan lebih lanjut sikap yang diambil taman siswa mengenai penolakan ordonasi pengawasan. Usul insentif itu berisi menariknya kembali ordonasi yang lama serta mengangkat komisi untuk merencanakan perubahan yang tetap, mengubah ordonasi tersebut dan merencanakan peraturan selanjutnya yang tetap dan tidak merugikan bagi kalangan pejuang taman siswa. Perlawanan taman siswa terhadap ordonasi di sekolah liar merupakan masa gemilang. Pada perlawanan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta jajarannya dan menggait beberapa organisasi besar di Indonesia untuk melawan
ordonasi tersebut. Pada tahun 1935, Taman Siswa mempunyai 175 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan ada sekolah sebanyak 200 buah, dari mulai sekolah rendah hingga sekolah menengah. Perkenalkan, nama saya Izani Raudia. Di sini saya akan memaparkan topik ketiga mengenai polemik Hari Pendidikan Nasional. Untuk selanjutnya, kita membahas tentang polemik Hari Pendidikan Nasional. Benarkah tonggak pendidikan nasional itu diletakkan pada Ki Hajar Dewantara? Di sini banyak ahli yang mempersoalkannya. Karena sesungguhnya jauh sebelum Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, ternyata sudah ada tokoh besar yang mendahului mendirikan pendidikan modern di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak hanya mengajarkan rasa kebangsaan dan nasionalisme Indonesia, tetapi juga mengajarkan ilmu pengetahuan secara luas serta menggerakkan rasa kemanusiaan. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mengalami perkembangan yang sangat dahsyat, jauh meninggalkan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam konteks inilah, kita perlu meluruskan sejarah pendidikan nasional Indonesia. Untuk menguatkan pengetahuan kita tentang sejarah pendidikan nasional, mengulas peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangun dan memajukan pendidikan di Indonesia. Kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah lebih berperan dalam memajukan pendidikan nasional. Dibanding Ki Hajar Dewantara dan taman siswanya, kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lebih berperan untuk memajukan pendidikan nasional. Ahmad Dahlan kental dengan corak pemikiran Islam dan nasionalis anti kolonialisme, tidak terpengaruh paham barat, dan mengembangkan lembaga pendidikan untuk mengantisipasi besarnya arus kristenisasi pada masa itu, yang dibawa oleh lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Persyarikatan Muhammadiyah berdiri lebih dulu, yakni pada tahun 1912, dibandingkan taman siswa yang berdiri 10 tahun kemudian pada tahun 1922. Muhammadiyah masih berperan penting dalam lembaga pendidikan hingga kini dan tersebar hampir di seluruh pelosok Nusantara. Sementara taman siswa sudah meredup dan nyaris tak terdengar kiprahnya. Jika dilihat dari waktu lahirnya, Ahmad Dahlan lebih dulu, yakni pada tahun 1868, sedangkan Ki Hajar Dewantara baru lahir pada tahun 1889. Untuk kesimpulan dari pemaparan yang barusan dipaparkan oleh kelompok 2, jadi pada kesimpulannya, di Indonesia sebelum awal kemerdekaan, pendidikan sangat berperan, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya, gerakan-gerakan pendidikan yang ada, yaitu pendidikan madrasah ibtidaiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1911, dan pendidikan taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1912.
salah satu penghargaan untuk perjuangan Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menobatkan Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Yang ini didasarkan atas kelahiran Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei 1989. Tapi sebenarnya Hari Pendidikan Nasional di kalangan para ahli masih menjadi polemik karena jauh-jauh hari sebelum Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mendirikan pendidikan, dan bahkan pendidikan Muhammadiyah yang didirikan beliau sampai sekarang lebih pesat dan unggul. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pemaparan dari kelompok 2. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kita pun masih dalam tahap belajar, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.